Alhamdulillah. Saat ini kita bisa melanjutkan tadabbur atau upaya kita untuk merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di surat Yusuf dan kita sudah sampai kepada ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasrik faqad saraqa akhun lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa la yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Ayat sebelumnya mengisahkan tentang bagaimana cara Nabi Yusuf untuk mengambil saudaranya yang bernama Binyamin dengan meletakkan wadah atau takar, alat takar di ontanya Binyamin. Kemudian diumumkan bahwasanya raja kehilangan wadah atau takaran. Suwa atau sok. Alat. Kemudian semua yang ada di situ akan diperiksa, termasuk putra-putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yusuf. Kemudian karena mereka itu ikhwatu Yusuf, saudara Nabi Yusuf, yakin tidak mencuri ya berani saja pede, kami datang ke sini bukan membuat kerusakan. Kami tidak mencuri. Maksudnya kami nggak bakal ada. Dari pihak utusannya Nabi Yusuf, utusannya Aziz Mesir Nabi Yusuf waktu itu. Tapi tidak diketahui oleh saudaranya kalau itu Nabi Yusuf. Pembesar Mesir itu berkata, kalau seandainya ditemukan bagaimana kira-kira? Ikhwatu Yusuf, saudaranya Yusuf langsung menjawab sesuai dengan syariatnya ayahandanya Nabi Yakub, bahwa siapa yang ditemukan barang di dalam rumahnya atau di tempatnya, di kendaraannya, maka dia akan dijadikan budak atau diambil. Itu syariat Nabi Yakub. Akhirnya betul disetujui oleh utusannya Nabi Yusuf, bahasanya baik, nanti akan diperiksa. Kalau ternyata ada, maka yang ditemui di dalam kendaraannya barangnya raja, maka orang itu harus tinggal dan diambil, diperbudak, dijadikan budak. Betul diperiksa satu demi satu tidak ada, akhirnya betul sampai kepada saudara Nabi Yusuf yang bernama Binyamin, ada barangnya. Maka harus tinggal. Harus tinggal. Dan inilah cara bagaimana Allah akan mengangkat orang-orang yang telah didolimi. Sebab Binyamin itu juga didolimi di dalam rumahnya, dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Seperti yang sudah disebutkan, Binyamin itu adalah saudara Nabi Yusuf seayah seibu. Yang lainnya seayah saja. Jadi istri Nabi Yakub yang namanya Rahel itu punya anak, yang satu namanya Nabi Yusuf, yang satu namanya Binyamin. Ini kakak adik. Setelah begitu, setelah terbukti ternyata di kendaraannya Binyamin ada wadahnya raja, ya, sehingga mau tidak mau Binyamin harus diambil. Ikhwatu Yusuf tentu malu. Karena apa? Tidak diduga-duga ternyata salah satu daripada anggota keluarganya telah mengambil barang raja. Menurutnya raja telah baik, Aziz Mesir telah baik semuanya, yani Aziz Mesir telah baik kepada mereka, ternyata salah satu adiknya ini kok berani mengambil. Yang sebetulnya di hati mereka juga masih ada ketidaksukaan, tidak senangan dengan Binyamin dan juga kepada Yusuf, kedengkian yang tersembunyi masih ada. Belum tuntas. Belum selesai sama sekali. Nah,
Dari apa yang tersisa di hatinya terungkap kembali. Di saat menemukan bahwasanya Binyamin ternyata di ontanya Binyamin ada wadahnya raja, maka mereka itu ikhwatu Yusuf berkata, qalu, wahai Azizu Mesir, wahai pembesar Mesir, iyazriq, kalau memang Binyamin itu mencuri, faqad saraqa akhun lahu min qablu. Saudaranya dulu ada juga pencuri, namanya Yusuf. Cuman enggak deh. Ini ngomongnya ke siapa? Ngomong ke Yusuf langsung. Jadi kalau ini mencuri, jadi memang saudara juga mencuri. Jadi masih ada ketidaksukaan dengan Yusuf dan akhu dan Binyamin. Nah, kisah bagaimana Yusuf mencuri, kemarin kita singgung salah satu riwayat bahwasanya Yusuf ada dua riwayat, ada dua kisah bahwasanya Yusuf itu dikatakan mencuri karena kisahnya. Pertama kita sebutkan kemarin bahwa Yusuf itu, Sayyidina Yusuf itu dirawat oleh ammahnya, bibinya. Jadi Nabi Ishak punya anak, termasuk diantaranya adalah Yakub. Yakub punya saudari perempuan. Dan saudari perempuan ini anak tertua. Saudara Nabi Yakub ini yang tertua. Dan Nabi Ishak itu punya hizam, punya satu sabuk yang jadi kenang-kenangan, dan itu nanti mewaris hanya anak tertua saja. Tidak bisa pindah kecuali anak tertua, dan itu sangat dibanggakan. Mau tidak mau jatuh di tangannya bibinya atau ammahnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf dirawat, ammahnya sangat sayang, sangat mencintainya luar biasa. Cuman sudah mulai agak gede, agak umur, akhirnya Nabi Yakub ya sebagai seorang ayah, karena ibunya meninggal, ibunya Nabi Yusuf dititipkan di pamahnya, bibinya senang karena seorang perempuan yang merawat lebih sempurna. Cuman kerinduan Nabi Yakub ya menginginkan anaknya kembali, akhirnya bilang kepada kakak perempuannya, wahai saudariku, Yusuf akan aku ambil lagi. Ammahnya tidak bisa menolak karena itu anaknya Nabi Yakub. Ya tidak bisa, harus diserahkan. Cuman diam-diam ini, karena saking cintanya ke Nabi Yusuf, rupanya apa? Sabuk warisan daripada Nabi Ishak itu dari ayahnya, itu diikatkan di perutnya Nabi, diikatkan di perutnya Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu diserahkan, dibawa pulang. Kemudian setelah itu bertanya kakaknya Nabi Yakub tuh, "Hei Yakub, aku kehilangan sesuatu." Kehilangan apa, Kak? Sabuk warisan dari ayah dari Nabi Ishak itu nggak ada, hilang nih. Waduh, gimana nih? Dan semuanya tahu di negeri itu, syariat negeri itu adalah kalau ada orang mengambil sesuatu yang dia yang dijadikan akan diambil. Akhirnya waduh nggak tahu. Akhirnya pas bersama Nabi Yusuf dilihat. Tak taunya di perutnya ada sabuknya. Aduh, sabuk di Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub juga orang insaf bilang, "Kak, mohon maaf. Rupanya Yusuf yang ambil. Saya tidak bisa ngomong sama Kak, sudah kalau begitu ambillah Yusuf." Karena memang begitu hukumannya, dikembalikan kepada ammahnya. akhirnya apa? Ammahnya senang, berhasil ini. Ini adalah tipu dayanya orang yang mencintai, bukan orang menjerumuskan. Maka disinilah tersebar bahasanya Yusuf mencuri milik bibinya. Diambil lagi oleh ammahnya, pak bibinya, tinggal bersama sampai wafat. Setelah wafat lalu kembali kepada Nabi Yakub. Lah bersama kumpul Nabi Yakub, tampak Nabi Yakub sangat mencintainya. Disinilah tampak hasud daripada saudara-saudaranya sampai dibuang di sumur. Ini kisah. Berarti Nabi Yusuf pencuri. Gitu, pencuri. Ada kisah lain, Nabi Yusuf memang pernah ayah daripada ibundanya. Ayah daripada ibundanya, kakek dari ibundanya adalah membuat berhala dari emas begitu. Membuat berhala dari emas, karena itu adalah hal yang tidak baik, maka Nabi Yusuf lalu mengambil. Mengambil dan dibuang begitu saja. Lalu ketahuan bahasanya yang ngambil adalah Yusuf. Dan dibuang karena itu adalah berhala. Ramai di kalangan saudaranya Yusuf telah mencurinya. Maka inilah kisah Yusuf dianggap mencuri.
Dan ini terkenang di saudara Nabi Yusuf. Maka di saat Binyamin diketahui sebagai diduga sebagai, bahkan juga terbukti menurut pembesar Mesir bahwasanya wadahnya raja ada di tempatnya Binyamin, berarti kan Binyamin dianggap sebagai pencuri. Maka dia berhujah kalau Mang Binyamin mencuri, wah sama berarti karakternya dengan adiknya. Adiknya juga pernah mencuri. Nabi Yusuf pernah mencuri. Fa in saraq fa in qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu. Fa asarha Yusuf fi nafsi fa asarraha. Asarra menyembunyikan Yusuf. Omongan tadi. Nabi Yusuf tahu ini ngomongin saya ini. Didiam, disimpan di hatinya fi nafsihi. Walam yubtiha, dan tidak tampakkan lahum kepada mereka. Qala, nah ini termasuk omongan ini enggak ditampakkan. Antum syarrum makana. Kau ini lebih jahat lagi, nyulik saya dari ayahku, kau buang di sumur, kau bunuh ngomongnya. An syarrum makana, kau lebih jelek lagi. Cuman dibatin saja oleh Nabi Yusuf, tidak diomongkan. Wallahu a'lamu bima tasifun. Hanya mengatakan Allah lebih tahu apa yang kau sebut tadi, yang kau katakan. Apakah Yusuf pencuri benar atau tidak? Allah lebih tahu. Apakah Binyamin pencuri benar? Allah Maha tahu. Bukan Yusuf pencuri dan bukan Binyamin pencuri. Yang pencuri adalah mereka itu. Telah mencuri siapa? Mencuri Nabi Yusuf dari ayahnya dan dibuang. Akhirnya setelah berhujjah begitu, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu. Aziz. Aziz ini adalah Nabi Yusuf di sini. Sebab Aziznya sudah meninggal, sudah tidak ada. Aziz yang merawat Nabi Yusuf sudah tidak ada. Posisinya digantikan dengan Yusuf Aziz. Imra'atu Aziz Zulaihah. Dan nanti juga kalau riwayat benar dengan Yusuf tetap Imra'atu Aziz. Aziz. Inna lahu aban syekhan kabiro. Merengek ini. Karena masih ingat janjinya kepada ayahandanya kalau akan membawa pulang adiknya Binyamin ini. Sementara kok ya pasnya, kok kenapa harus Binyamin ini yang kena? Waduh, pertama aku salah telah menghilangkan Yusuf. Sekarang Binyamin hilang. Gimana saya akan menghadap kepada ayah? Lalu dia merengek kepada Aziz. Ayyuhal Aziz, wahai pembesar Mesir, Azizu Mesir. Inna lahu aban syekhan kabiran. Binyamin punya ayah yang sudah sepuh. Sudahlah. Fakhud ahadana makanahu. Ganti. Ambil salah satu dari kami, yang penting jangan beliau. Jangan dia, jangan Binyamin. Biar kami aja yang gantikan, siapa saja ambil salah satu dari kami. Biar kami aja. Saya tidak ingin ribut, saya tidak ingin dimarahi oleh ayah. Inna naraka minal muhsinin, kami menduga, kami melihat kamu ini orang baik, Aziz. Waktu saya datang kau hormati, kau datang kedua kau hormati, kemudian setelah itu adikku mencuri, baiklah. Dan tapi aku sisi lain mikir tentang ayahku, memang adikku berhak untuk kau ambil, tapi aku juga mikir ayahku, sudahlah bagaimana biar adil, ambillah aku salah satu dari kami, yang penting adikku jangan kau ambil, biar ayahku tidak marah. Ganti, aku akan jadi penggantinya. Qala ma'adallah. Nabi Yusuf mengatakan, na'udzubillah, enggak mungkin. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari berbuat zalim. Tidak. Ma'adallah, masih enggak mungkin lah. An na'khudha, kami menghukum atau mengambil, illa man wajadna mata'ana, kecuali orang yang telah aku temukan barangnya raja padanya. Ya yang ketangkep itulah yang akan diambil. Enggak mungkin kalau harus diganti zalim dong. Nggak bisa. Kalau diganti zalim, orang tidak salah kenapa ditangkap? Ini ada sisi lain yang harus dipahami. Yang tidak salah kenapa ditangkap? Ya biarin dia yang salah kok. Maksudnya dia yang ditemukan di kendaraannya. Ini takbir Qur'ani, wajadna. Nabi Yusuf mengatakan man wajadna. Bukan man yasrik, bukan man sarq. Karena memang tidak mencuri. Man wajadna. Janjinya yang ditemukan di kendaraannya barangnya raja, maka dia yang akan dijadikan budak. Janjinya kan begitu. Sementara yang ditemukan adalah Binyamin, bukan kamu, yang nggak bisa digantikan. Illa man wajadna mata'ana indahu. Jadi yang kami kan sesuai dengan perjanjian, yang akan diambil adalah orang yang telah ditemukan barangnya raja padanya.
Inna idzal la zalimun. Kalau seandainya aku nuruti omonganmu, aku akan zalim dong. Orang nggak salah dihukum. Orang yang nggak melakukan ditangkap, nggak mau saya. Ini hujah kuat juga dari Nabi Yusuf agar mereka cepat kembali sudah. Falamastai'asu, setelah putus asa, ngerayu Nabi Yusuf nggak bisa, bermacam-macam cara. Ya Aziz, izinkan, pokoknya bermacam-macam cara. Falamastai'asu, setelah mereka benar-benar putus asa, nggak ada harapan untuk ngerayu minhu dari Yusuf, khalasu, mereka menyendiri. Najiyah saling diskusi, ngobrol, yuk kita diskusi, minggir-minggir. Jangan di depannya Yusuf, jangan di depannya Aziz, nggak enak. Ayo kita minggir, ngobrol di antara mereka. Qala kabiruhum, ada mengatakan Yahuda atau siapa gitu. Kabiruhum, pembesar yang paling tua, pemimpinnya. Pemimpinnya berkata kepada semuanya, alam ta'lamu, apakah kau tidak tahu? Maksudnya, bukankah, ingat kamu? Apakah tidak tahu? Maksudnya, ingatkah kalian semuanya? Anabakum qad akhadha alaikum mawthiqa minallahi. Ayahmu, maksudnya ayah kita, telah membuat perjanjian, mengambil perjanjian dengan kita dengan nama Allah. Perjanjian dengan nama Allah. Diingatkan. Maksudnya apa? Wah, celaka kita ini. Maksudnya kan ngobrol-ngobrol sambil sedih. Aduh, ingat enggak kita janji dengan apa dengan ayah? Iya, kita kan janji mengembalikan Binyamin. Aduh, belum lagi sebelumnya kita pernah punya kesalahan. Yusuf hilang. Kita ngilangin. Wa min qablu, maksudnya sebelumnya juga kita punya kesalahan dengan ayah. Ma farrattum min fi Yusuf, apa yang telah kau lakukan dari keteledoran kepada Yusuf. Maksudnya apa? Numpuk kesalahan pada kita. Gimana kita ngadep ke ayah ini? Numpuk kita ini. Kesalahan. Lalu yang besar tadi mengatakan falan abrahal ardo. Falan abrahal ardo. Lan abrah lan ufarik. Aku tidak akan meninggalkan bumi Mesir sudah. Sudahlah kalian pulang, saya akan di sini. Yang paling gede itu. Hatta ya'dan li abi, sampai ayah mengizinkan. Maksudnya menyelesaikan, maksudnya mengizinkan dan enggak marah. Oh yahkumallahu li, atau Allah memberikan keadilan kepadaku, yaitu dengan melepas Binyamin lalu saya bawa pulang. Ini sisi lain seperti semacam tanggung jawab. Bahwasanya dia tinggal di situ. Bisa jadi dia lari tadi tanggung jawab daripada kena marah juga, mending di situ. Atau juga maksudnya agak biar ayah biar semakin gelisah dah. Yusuf hilang, Binyamin hilang, dan ayah kan paling bergantung dengan saya. Biarin deh. Bisa jadi adalah juga niat baik tidak baiknya. Mungkin sekali semuanya itu. Mungkin tiga hal tersebut. Wa huwa khairul hakimin, Allah maha khairul hakimin, maha baik, maksudnya maha benar, maha di dalam memberikan keadilan. Maksudnya apa? Sudah saya serahkan aja. Terserah Allah nanti bagaimana. Apakah ayah mengizinkan aku pulang, memaafkan, atau memang diselesaikan Binyamin dilepas, biar saya di sini. Lalu dia berkata, irji'u ila abikum. Pembesarnya tadi ngomong, irji'u, pulanglah kalian, ila abikum, kepada orang tua kalian. Waqulu, dan katakan kepada mereka, ya abana, wahai ayah kami, inna ibnaka, sesungguhnya anakmu Binyamin, saraqa, telah mencuri. Wa ma syahidna, dan kami tidak menyaksikan begini, ngomong kepadamu cerita begini, illa ma'alimna, kecuali yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, kami tidak tahu, tidak bisa mengetahui apa yang gaib. Maksudnya kalau kejadian begini saya enggak ngerti. Makanya saya janji dulu tuh enggak ngira kalau Binyamin mau mencuri. Kalau seandainya tahu enggak akan saya janji begitu. Aku tidak tahu yang terjadi akan tapi kenyataannya kejadiannya semacam ini. Maksudnya ngomong, ya ayah, Binyamin mencuri dan ini di luar dugaan kami, di luar rencana kami. Sungguh kami tidak rencana untuk meninggalkan Binyamin di sana. Tidak ada rencana. Kami sudah janji kepada ayah untuk membalikan Binyamin.
Tapi ternyata kami tidak tahu hal ini. Di luar dugaan kami. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Dan juga wahai ayahanda was'alil qaryata. Tanyakan orang di sana semuanya. Maksudnya apa? Kalau dengar berita, kalau ada koran, ada ini. Beritanya rame apa yang terjadi di sana. Was'alil qaryata. Semuanya tahu maksudnya begitu. Ada maksud. Was'al ahlal qaryati. Qaryah tidak ditanya. Was'alil qaryata. Bertanyalah kepada ahli qaryah. Orang yang ada di Mesir semuanya tahu. Allati kunna fiha. Tanyakan kepada kampung yang kami tinggal di dalamnya. Maksudnya tanyakan kepada Mesir semuanya. Yang kami pernah tinggal di situ Mesir semuanya tahu. Ya bukan Mesirnya tapi ahli Mesirnya. Ini adalah majaz hadaf, majaz yang dibuang. Al-qaryah ahlal qaryati. Wal-'ira allati aqbalna fiha, dan juga onta-onta yang kami datang semuanya. Yang jadi saksi maksudnya semuanya. Itu maksudnya saking seriusnya bahasanya. Ayah bisa bertanya kepada semuanya, manusianya, sak batunya, sak semuanya, tanyakan, mereka tahu bahasanya Binyamin mencuri. Karena ramai ceritanya. Wa inna la sadiqun. Sungguh kami adalah jujur dalam bertutur kata. Kami tidak bohong, Abah. Qala Nabi Yaqub punya pengalaman dengan anak-anaknya yang memang ada kedengkian, ada kebencian kepada Binyamin dan juga kepada Yusuf. Sawwalat lakum anfusukum amro. Sawwalat telah dihiasi oleh setan pada dirimu sehingga engkau melakukan sesuatu. Maksudnya ya tidak menuduh tapi mengisyaratkan. Maksudnya gini, dulu kau jahat sama Yusuf, ya nggak mustahil sekarang kau jahat yang serupa dengan Binyamin. Kau telah dibisiki setan untuk melakukan hal begitu. Sawwalat lakum, yakni telah menghiasi kepadamu syaitan. Anfusahum, pada dirimu, amran, untuk melakukan sesuatu. Biasa saja itu rekayasamu. Kamu ingin mengenyahkan, melenyapkan si Binyamin. Sudahlah nak, mau apa lagi? Fasabrun jamil. Aku harus sabar nak dengan kalian semuanya. Aku sabar. Fasabrun jamil. Kesabaran adalah hal yang bagus. Pun demikian masih berharap asallahu, aku berharap kepada Allah ayatiani, Allah mendatangkan kepadaku bihim, dengan mereka jami'an semuanya. Bersama pulangnya Binyamin nanti akan juga bersama Binyamin dikembalikan, maksudnya kembalikan adalah dipertemukan. Aku berharap dipertemukan oleh Allah dengan Binyamin, dengan Yusuf dan juga Yahuda. Innahu wal alimul hakim, Allah yang maha tahu dan maha bijak. Watawalla anhum, kemudian sudahlah. Dengar hujah anaknya sudah enggak betah, enggak Nabi Yakub. Lalu berpaling. Watawalla, berpalinglah Nabi Yakub anhum, dari mereka. Wa qala, dan berkata, ya asafa ala Yusufa. Oh Yusuf. Kasihan Yusuf. Maksudnya sedih dengan hilangnya Yusuf. Begitu sedihnya Yusuf, maksudnya duka utama adalah Yusuf. Luka belum sembuh amat, terbuka lagi dengan perilaku yang dengan hilangnya Binyamin. Tapi dasar duka yang paling dalam adalah Yusuf, sehingga yang disebut Yusuf saya bukan Binyamin. Karena kehilangannya Yusuf ini yang menjadikan sebab sedih adalah perilaku saudaranya yang jahat. Sangat berbeda jika tiba-tiba meninggal begitu saja. Tapi ini diperlakukan tidak baik oleh saudaranya, maka itu membuat kesal, membuat sedih perilaku saudaranya. Nah, kemudian kejadiannya lagi ada hubungannya dengan saudaranya, maka teringat dengan duka kehilangan Yusuf. Karena perilakunya saudaranya. Wabjaddat 'ainah, sampai begitu deras air mata terus-menerus sampai memutih matanya. Sampai dikatakan hampir kayak seperti buta. Tapi bukan, karena tidak pernah berhenti derai air mata sehingga menjadi seperti putih. Hampir tidak ada warna hitamnya. Ada ain, ada warna hitamnya matanya. Minal huzni, karena berduka, fahuwa kadhim.
Dan dia pun menahan yang demikian itu. Dia sedih, ditahan. Berusaha untuk menyabar-nyabarkan juga. Mau apa boleh buat, mau gimana lagi. Beliau nerima seorang Nabi. Qalu. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf melihat ayahnya begitu, ya berkomentar. Karena memang pada dasarnya memang mereka adalah diuji dengan sifat yang kurang baik kepada ayahnya dan kepada saudaranya. Tafta'u tadhkuru Yusufa. Tallahi demi Allah, ayah. Tak tahu tafta'u terus menerus engkau. Senantiasa engkau tadhkuru Yusufa. Engkau terus menerus nyebut Yusuf. Hatta takuna haradha. Sampai kamu ini mau mati. Maksudnya kau ini terus, sampai kapan kau seperti ini ingat Yusuf terus? Itu membahayakan, bisa mati kau ya. Haradha. Binasa, hancur. Atau takuna minal halikin, atau kau akan menjadi binasa, hancur, mati nanti. Sampai kapan ayah? Enggak usahlah begitu. Terus menerus menyebut Yusuf, ingat Yusuf, sampai kapan? Semakin lemah, mati nanti dengan itu. Qala, ia menjawab, Nabi Ya'qub menjawab, innama ashku bathi wa huzni ila Allahi. Sesungguhnya bathi itu adalah kesedihan, luapan kesedihanku, wa huzni, dan kesusahanku itu aku luapkan, aku tumpahkan, aku haturkan ilallahi, adabkan kepada Allah. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu dari Allah apa yang kamu tidak tahu, dengan wahyu maksudnya. Dan beliau seorang manusia, dan ingat, Nabi tidak tahu semuanya. Jangan dikatakan Nabi ya'lamul ghaiba, Nabi mengetahui yang gaib, enggak, tapi Nabi mengetahui yang gaib yang diberitahu oleh Allah dengan mukjizat. Tidak semuanya diberitahu oleh Allah kepada Nabi Ya'qub untuk meningkatkan tingkat kesabarannya, untuk diangkat derajatnya. Kalau sudah tahu Nabi Yusuf tidak meninggal, kan tidak usah nangis. Tidak usah sedih, dia tahu masih hidup, dibawa orang ini kan. Dan sekarang ini sebagian orang, Nabi saja kan seperti itu. Nabi saja tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Dan sekarang ada orang berlebihan meyakini seseorang kasyaf, pasti tahu semuanya. Gimana kepada? Kok ngalah-ngalahin Nabi ini? Ini perlakuan murid yang salah. Menganggap kalau gurunya itu kasyaf, selalu bisa melihat semuanya, tahu semuanya. Gimana tahu semuanya? Melebihi Nabi atau bagaimana? Nabi Ya'qub lebih berhak untuk tahu dan tidak menangis. Tapi ini kadang-kadang kultus, berlebihan, menganggap kalau gurunya pasti tahu. Sehingga ada yang mengatakan, enggak tahu. Gimana enggak tahu? Dia wali dia, kasyaf dia. Sampai bentak temannya. Dan kita melihat model-model semacam itu. Wali dibukakan dengan kasyaf sesaat-sesaat. Bukan seperti punya teropong, lihat sana-sini. Bukan. Karena ada maksud Allah untuk mengangkatnya. Ini ada yang berlebihan. Nabi saja seperti itu. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Nabi Ya'qub juga demikian. Ada yang disembunyikan oleh Allah, yaitu kisah keberadaan Nabi Yusuf. Kalau seandainya tahu, nggak akan sedih, seperti nggak akan gelisah. Yang dibuat Allah seperti itu. Untuk mengangkat derajatnya Nabi Ya'qub. Ya Bani, kemudian berkata, sudahlah nak, sekarang tugasmu apa? Idhabu, sudah kau pergi ke Mesir sana. Watahassasu min Yusufa, coba cari Yusuf. Kok bingung kok nyari Yusuf? Itu bukan berarti Nabi Ya'qub tahu lah Yusuf bisa ada. Hanya Nabi Ya'qub diperintah oleh Allah agar memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf. Bukan berarti tahu kalau Yusuf masih ada. Diperintahkan oleh Allah untuk mencari Yusuf. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Cari, tahassasu, cari. Cari. Yusuf wa akhi, dan saudaranya. Walatai asu. Jangan kau putus asa min rauhillahi, dari karunia Allah, kemurahan Allah, rahmat Allah. Ini pendidikan oleh siapapun. Jadi
Berharap kepada Allah itu tidak boleh putus. Nggak boleh putus asa kita dengan Allah. Bahkan kalau seandainya yang kita cari tidak ada, sudah hilang beneran, maka Allah yang Maha Kasih akan mengganti dengan sesuatu yang besar, yang agung. Karena kita merindu, mengharap kepada Allah. Makanya berusaha itu iya. Berusaha mencari Nabi Yusuf dengan sungguh-sungguh. Mencari Nabi Yusuf. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak ada, akan diganti Allah dengan yang lainnya. Berharap tuh nggak boleh putus kepada Allah. Termasuk orang yang lagi sakit, kata dokter 3 bulan lagi meninggal, nggak boleh putus asa mengharap, tetap berharap akan Allah akan beri kesembuhan. Bukankah yang beri kesembuhan adalah Allah? Dalam hitungan zahir, ya hilang Nabi Yusuf. Anak kecil ya meninggal mungkin atau bagaimana, meninggal di sumur atau bagaimana, bawa orang jual jadi. Bahkan nggak kebayang nih waktu Yusuf kalau tiba-tiba menjadi pembesar Mesir seperti itu. Makanya siapapun dari kita hendaknya kalau berharap kepada Allah yang besar. Kita urusan dengan zat yang maha besar, yang maha agung, bukan berurusan dengan hamba. Kita sebagai seorang hamba yang lemah. Makanya kalau ingin melakukan sesuatu, lihat keagungan dan kekuasaan Allah, jangan melihat dengan kekuatan kita yang sangat terbatas. Apakah kita berderma atau bercita-cita? Jangan kecil-kecil cita-cita. Saya ingin begini, tak enggak. Kita urusan dengan Allah. Allah yang maha kuasa, bercita-cita yang besar. Yang mulia. Berharap yang besar. Yang mulia. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Jangan kecil harapan dengan Allah. Wala tayasu min rauhillahi. Innahu la yay'as min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa, putus harapan dari Allah kecuali orang kafir. Kufurnya bisa kufur nikmat. Atau kufur tentang keagungan Allah, bukan saja kufur agama, kufur keluar dari agama, tidak. Mengkufuri nikmat Allah, putus asa. Seolah-olah, makanya kalau ada orang sampai na'udzubillah. Kan ada orang putus asa sampai derajat punya utang bunuh diri. Memang setelah bunuh diri itu beres urusannya. Oh, lebih penting. Walatulku bi'ahitikum ila tahlukati, jangan kau menghancurkan dirimu. Makanya hukumnya haram. Kenapa minuman keras diharamkan? Menghancurkan diri, menghancurkan pikiran. Minum makanan membahayakan, menghancurkan nyawa. Kalau ada orang mati bunuh diri, maka sebagian ulama mengatakan, ada ditanya, bagaimana hukumnya mati bunuh diri? Enggak akan masuk surga. Jadi neraka selamanya. Loh, kok bisa begitu? Sebab saat dia bunuh diri, maka dia sudah lupa bahwasanya dia punya Tuhan Allah. Mungkin dia sudah murtad saat itu. Makanya ada anak main-main bunuh diri dan sebagainya. Na'udzubillah, kalau mati selamanya di neraka. Na'udzubillah. Ini dapat sebagian mengatakan diampuni tapi disiksa dulu. Diampuni hanya secara zahirnya, kenapa? Sebab yang tidak diampuni hanya syirik. Tapi orang yang putus asa itu seolah nggak punya Tuhan dia. Ditinggal orang yang dicintai minum obat nyamuk. Ya kan gila dia. Mati dia. Minum obat kebanyakan, mati dia. Oh, na'udzubillah, Allah. Serem banget kematiannya. Bunuh diri. Apa bunuh diri itu? Kalau mati. Bisa saja imannya tidak ada, keluar dari iman dan di neraka selamanya. Na'udzubillah. Namanya itu su'ul khatimah. Maka siapapun yang punya masalah besar, kayak seperti apapun, kita ingat Allah Maha Kuasa. Dan ingat bahwasanya tidak ada ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkat hamba tersebut. Ujian itu macam-macam. Ada seorang istri didolimi suami, ada seorang sahabat didolimi sahabat, ada seorang suami didolimi istri, ada seorang anak didolimi orang tua, ada orang tua didolimi anak. Na'udzubillah. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang dolim dan didolimi. Gitu saja. Kita minta. Akan tapi ada kejadian semacam itu. Akan tapi apapun keadaannya. Mungkin seorang sahabat didolimi sahabat. Sahabat karib berbuat dolim. Mungkin seorang istri didolimi suami. Jangan sampai masuk wilayah putus asa lalu mengakhiri kehidupan. Na'udzubillah. Dari sisi akal juga sudah menjadi seperti gila orang seperti itu. Kalau orang akal sehat di pinggir jalan, kalau jalan di jalan raya dia harus di pinggir. Kalau di jalan itu adalah orang gila.
Kenapa? Dia tidak peduli dengan nyawanya. Kan sudah gila. Makanya orang yang main-main, yang membahayakan dirinya adalah gila dia. Punya utang bunuh diri ada. Itu kan tradisi-tradisi di negeri kafir sana. Bahkan dianggap sebuah perjuangan. Malu bunuh diri. Dipikir bunuh diri kisah ceritanya. Kalau di Jepang sana istilahnya apa? Harakiri atau begitu. Jadi kereta kan cepat-cepat begitu. Banyak kereta berhenti, ada katanya bukan karena apa. Ada orang yang tadi mengakhiri kehidupannya. Nggak ada iman, nggak ada Allah. Nggak punya keyakinan, kasihan mereka. Kalau punya Allah, kuat hatinya. Allah. Maka semuanya harus. Pandemi, nggak boleh kita menjadi putus asa. Bahkan memang kalau pandemi, ekonomi, merosot, semuanya begini-gini. Yang punya kita ini Allah. Dalam keadaan apapun, hendaknya khusnudzon kepada Allah. Dan kadang oleh Allah ditutup keran di sini, dibuka keran yang lainnya. Hanya kita saja tidak sadar. Mungkin keran dohir ditutup, tapi keran batin ditambah. Apa keran dohir? Keran dohir mungkin ekonomi kita berkurang, kesehatan berkurang, tapi keran batinnya dibuka. Ternyata keimanan semakin tambah. Kekhusyuan semakin tambah. Makanya berprasangka baiklah kepada Allah dalam keadaan apapun. Pandemi tidak akan pandemi bagi orang beriman adalah khair. Ajaban di amril ummati anna amrahu kullahu khair. Orang beriman harus begitu, keadaannya selalu baik-baik saja. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Enggak terjadi yang demikian itu kecuali untuk orang beriman. In asabathu sarra, kalau menerima kebaikan syakar, bersyukur, kana khairan lahu, maka itu bagus baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ketimpa pandemi, musibah, sabar, dia sabar, kana khairan lahu. Nah, ini orang beriman. Orang beriman gundah gelisah. Dengan kegelisahan kita akan menambah kegelisahan orang lain juga. Karena kepanikan kita akan menghadirkan perilaku-perilaku yang merugikan kadang. Kepanikan kita akan menghadirkan perilaku yang merugikan. Sehingga apa? Semuanya dirugikan oleh kita. Dia dirugikan, terus saling merugikan, tambah terburuk. Tapi ahli iman tidak semacam itu. Yang susah itu kan Nabi Yakub. Nasihati sama anak-anaknya. Yang susah Nabi Yakub. Tapi mengatakan nasihati, jangan putus asa. Ayo cari, sampai ketemu. Kamu tanggung jawab. Kamu menghilangkan, kamu harus mencari. Sampai kembali. Banyak pelajaran yang bisa diambil daripada kisah Nabi Yusuf. Mungkin kalau kita kembali tadi dari kisah ini, bahwasanya keyakinan, ada satu keyakinan bahwasanya watak itu menurun. Keyakinan. Kalau tidak dipangkas. Watak, keyakinan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Anaknya pencuri tidak harus jadi pencuri. Cuman diyakini oleh orang. Sehingga Ikhwatu Yusuf mengatakan, ya itu kan ibunya anaknya Rahel. Rahel anaknya dua-duanya pencuri memang. Ya sudah. Nah, jadi seolah-olah itu dihubung-hubungkan begitu. Tapi diingatkan di sini, justru diingatkan bahwasanya enggak boleh seperti itu. Anaknya pencuri bisa menjadi orang baik. Anaknya pezina bisa menjadi orang mulia. Anaknya orang yang enggak benar bisa menjadi baik. Hubungan ayatnya terakhir, jangan putus asa deh. Allah Maha Kasih. Maka siapapun dari kita enggak boleh terpuruk dengan keadaan orang tuanya, dengan ketidakbaikan orang tuanya, dengan kehinaan orang tuanya, enggak boleh. Justru sebagai seorang anak menjadikan sebab mulia orang tuanya. Kalau terpuruk, semakin rendah. Ini pelajaran tadi. Kemudian juga hati-hati dengan hikit. Kedengkian. Kedengkian sampai menjerumuskan. Dan tidak membawa kebahagiaan. Dan ingat, orang yang mendengki tidak akan melampaui orang yang didengki. Kalau pengen unggul, jangan mendengki. Orang yang mendengki tidak akan melampaui orang yang didengki. Usaha kayak apapun Ikhwatu Yusuf nggak akan bisa menyamai Yusuf. Pengen menjatuhkan Yusuf, tambah terangkat ya. Tapi catatannya, orang yang didengki akan terangkat kalau kayak Nabi Yusuf. Kalau kayak Nabi Yusuf, bayangkan, sudah dibuang, digunjing lagi oleh saudaranya di depan matanya. Oh ya sama ini. Kalau Benyamin nyuri dulu, saudaranya sama Yusuf juga nyuri. Dia dengar sendiri, tapi tetap dengan ketenangan.
Dengan kesabaran memaafkan. Maka kalau Anda didengki sama seseorang, ternyata yang Anda tata hati Anda terus dengan ketabahan, bahkan mungkin Anda kembalikan dengan panjatan doa yang baik, atau Anda berperilaku yang baik kepada orang yang mendengki Anda, maka sesungguhnya itu adalah roket bagi Anda untuk melambung dalam kemuliaan. Nah, ini kunci. Cuman orang tidak pernah menggunakan hal yang semacam ini. Didengki, digunjing, di ini langsung protes, membantah. Kerugian. Maka Nabi Yusuf terus melambung. Mulia. Binyamin sudah merasakannya sekarang. Dizalimi. Binyamin bersama Nabi Yusuf nikmat. Dan nanti akan dipertemukan dengan ayahanda semuanya. Berjaya mereka. Ingat, mendengki akan menghancurkan. Maka jangan biasa dengan ngedengki. Kalau dengki bermacam-macam, ustadz ngedengki dengan ustadz, la hasada ka hasadil ulama, ada. Sehingga teman-teman ustadznya ini. Teman-teman fatwa lagi, fatwa ini, fatwa itu, fatwa ini, fatwa itu, umat yang jadi berantem. Fatwa hawa nafsu. Mengeluarkan fatwa karena apa? Enggak cocok aja sama orang situ, keluar fatwa. Allah. Kita melihat ada hal-hal unik dalam berfatwa. Kalau tidak cocok sama orang langsung dibantah dengan fatwa, nukil para ulama, hawa nafsu. Padahal dalam berfatwa hendaknya kita keluar dari hawa nafsu kita. Itu hasud di antara para ulama, hasud di antara pedagang, hasud di antara. Cuman hasud yang paling serem memang hasud di kalangan ulama, kalangan ustadz. Maka yang korban adalah umat. Waduh domba dan seterusnya. Kalau hasadnya pedagang, pengedagang dengan pedagang hasud. Tapi suatu ketika bisa join kerja bareng kalau ada keuntungan bersama, bisa pesanan bahkan. Dia hanya hasad sesaat saja pedagang. Makanya adanya hasud-hasud di antara ulama ini membahayakan, sehingga akan diadu umat ini. Terus nggak akan tentram. Permusuhan dengan fatwa-fatwa yang menjerumuskan. Nyaci maki, olo-oloan, Masya Allah. Padahal masalah mungkin orang boleh berbeda pendapat, khilaf. Tapi terus dicecer, masuk kampung-kampung, diracuni. Agar terjadi permusuhan di kampung tersebut. Kadang-kadang urusan sepele, wudu batal wudu, nggak batal wudu, ini nggak ini. Kenapa harus diangkat-angkat misalnya? Kalau memang orang sudah pakai itu biarkan sudah ikut ulama. Tapi kadang-kadang memang pengen, karena ada hasud, nggak senang, pengen pokoknya harus perang mereka. Sehingga satu rumah, satu keluarga yang biasa akur dengan satu cara beragama, cara berakidah, muncul satu orang ini, penghasut ini, tiba-tiba berantem mereka. Sampai tak tegur sama dengan ibu dan anaknya. Na'udzubillah. Ulama kita tidak mengajarkan semacam itu. Baginda Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Justru semakin beragama, seseorang semakin lembut, semakin menghargai, semakin memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.